Shalom adik-adik, shalom papa dan mama. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan papa dan mama selama adik-adik mengikuti ibadah online. Adik-adik perlu tahu, Tuhan dapat hadir di mana-mana loh, termasuk di rumah. Adik-adik pakai baju yang rapi ya, seperti sedang sekolah minggu di gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak dengan semangat. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik harus fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Shalom. Shalom mama papa. Shalom. Shalom Kak Tata. Shalom Kak Endang. Nah adik-adik di rumah udah siap sekolah minggunya? Udah dong? Udah pada mandi? Kak Tata udah mandi belum? Udah dong. Oh udah. Oke, kalau adik-adik udah siap, sekarang kakak mau adik-adik bangkit berdiri. Ya, kita mau siapin hati kita mau loncat-loncat menyembah dan memuji nama Tuhan. Sebelum itu kita mau berdoa dulu. Yuk, lipat tangannya. Tutup matanya. Ikutin kakak berdoa. Ya. Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena kami boleh kembali sekolah minggu di rumah kami masing-masing. Tuhan sebentar kami mau menaikkan setiap pujian kami. Kiranya Tuhan Yesus boleh disenangkan akan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah sekolah minggu kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, yuk sekarang adik-adik semangat. Kita mau naikkan pujian Aku Anak Sekolah Minggu. Tepuk tangannya yang kencang. Adik-adik harus ikut gerakan kakak-kakaknya ya. Oke. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa, setiap hari baca kitab suci. A-nya yang gede. A, aku cinta Yesus. B, berdoa senantiasa. C, cinta pada sesama. D, damai sejahtera di hati. Dari awal ya. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa, setiap hari baca kitab suci. Aku cinta Yesus. B, berdoa senantiasa. C, cinta pada sesama. D, damai sejahtera di hati.
sejahtera di hati. Damai sejahtera, Damai sejahtera di hati. Yeay. Adik-adik gimana? Udah semangat belum? Kakak udah semangat belum? Udah dong. Udah capek belum? Belum. Oke, nggak boleh duduk dulu. Adik-adik harus masih semangat berdiri lagi. Kita mau naikkan lagu pujian. Tuhan ada di tengah kita. Badannya digerakin. Nggak boleh duduk aja di rumah, oke? Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia serangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Besar. Dari awal ya. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia serangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, 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 besar lagi besar, 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 lagi lompat, besar, lagi lompat, besar. Aduh, capek kata Tata? Belum ya? Iya. Oke. Oke adik-adik, sekarang adik-adik udah boleh duduk. Adik-adik kita siapin hati kita. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita akan menaikkan satu lagu pujian. Jangan pernah menyerah. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji jalan selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji serahkan kekuatan.
berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, hanya bagimu Engkau baik. Haleluya. Ayo adik-adik, kita sama-sama mau belajar menyembah Tuhan. Adik-adik bisa katakan terima kasih, adik-adik bisa mengatakan Tuhan Yesus baik, adik-adik bisa mengatakan haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik. Haleluya. Kita akan menaikkan lagu pujian ini sekali lagi. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bagi yang setia, bagi yang setia, bagi yang setia dan percaya. Sekali lagi, bagi yang setia dan percaya. Adik-adik boleh lipat tangannya, tutup matanya, ikutin kata berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu untuk ibadah hari ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati kakak kami yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman itu bisa menjadi rema dan kekuatan untuk hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, shalom Caca, shalom Katia, apa kabar? Puji Tuhan, Katia sehat-sehat dan sukacita terus. Nah, adik-adik di rumah gimana? Apa kabar? Katia udah lama ya, tapi Katia bersyukur hari ini bisa sapa adik-adik lagi lewat ibadah Abi online. Nah, hari ini udah siap belum mendengarkan firman Tuhan? Udah siap ya? Oke, Caca udah siap mendengarkan firman Tuhan? Siap Kak, Caca mau dengerin cerita. Oke, semuanya siapin hati, buka telinganya, siapin hati, terima firman Tuhan dengan baik. Oke, siap ya? Ya. Oke, Katia hari ini mau cerita sesuatu dan Katia mau kasih clue dulu nih buat adik-adik. Tentang apa ya?
Minggu kemarin ceritanya tentang apa coba, ayo. Siapa yang masih ingat? Tentang Musa ya? Ya, Cah? Oh, ibadah online. Kemarin semua anak-anak Abi ibadah pakai Zoom, Kak. Ketemu kakak-kakak via online. Waduh, happy nggak, Cah? Happy lah. Loh, semuanya happy nggak kemarin ibadah online-nya? Ngelihat muka kakak-kakaknya, ngelihat muka temen-temennya, ya ketemu ya. Walaupun via online, Katia yakin nggak mengurangi sukacita adik-adik semua. Amin. Amin nggak, Cah? Amin, betul. Nah, Katia sekarang perhatikan baik-baik. Katia mau kasih clue hari ini. Katia mau cerita apa? Tentang apa ya Katia hari ini mau cerita? Katia hari ini mau cerita tentang ular. Tolong kakak, ampun kakak, jangan. Aduh, Katia takut nih. Apa ini? Aduh, tolong. Apa ini? Apa ini? Kakak, apa itu, Kak? Ini namanya apa ini, Jah? Namanya? Ini mainan. Iya, mainan. Tapi kok serem. Jangan, Kak. Oke, adik-adik, hari ini Katia mau cerita tentang ular nih. Ularnya banyak nih. Ada berapa ini ya ularnya ya? Warna-warni tuh, ada yang warna red, ada yang warna green, ada yang warna black. Semua itu. Geli ya, Cah? Iya, dan Caca takut, Kak, sama ular. Gak usah takut, itu cuma mainan. Kalau beneran baru boleh takut ya. Karena ular itu bisa gigit dan bisa mematikan manusia. Seremnya, Cah? Iya, Kak, Caca takut, Kak. Caca jadi gemeteran nih. Enggak usah takut ada Katia, itu cuma mainan. Oke. Nah, tapi hari ini Katia mau cerita tentang ular-ular itu. Kenapa ya? Dan cerita tentang apa ya? Adik-adik udah siap? Sekarang konsentrasi, kita saksikan dulu video pendek berikut ini. Oke, siap ya? 1, 2, 3. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan Engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung, dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Nah, udah nonton ceritanya? Nah, waktu bangsa Israel mengeluh
dia nggak terima, nggak bisa bersyukur sama keadaannya, tapi justru dia malah menyalahkan Musa, menyalahkan Tuhan. Itu yang repot ya, Cah. Jadi bangsa Israelnya nyalain Tuhan. Iya, Kak, bangsa Israelnya sih ya. Iya. Nah, adik-adik, Katia mau tanya, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita Musa kali ini? Cerita Musa dan bangsa Israel yang dan ular-ular itu, kenapa coba? Apa? Iya benar, kalau kita dalam setiap kehidupan kita, setiap apapun yang sudah diberikan Tuhan, kita harus belajar bersyukur, Kak. Iya benar, Caca. Dan tidak boleh nggak boleh mengeluh ya, Kak. Iya, apalagi kalau sampai menyalahkan Tuhan atas setiap apa yang terjadi. Itu nggak baik. Percayalah kalau misalnya segala sesuatu yang terjadi itu semua sudah dirancangkan sama Tuhan. Iya kan, Ca? Iya, Kak, benar, Kak. Nah, pada waktu Tuhan menghukum bangsa Israel dengan ular-ular tadi, dan bangsa Israel banyak digigit ular-ular itu, terus gimana? Apa Tuhan terus pada saat bangsa Israel memohon ampun sama Tuhan dan mengakui kesalahannya, Tuhan Yesus maafin gak, Ca? Iya, Kak, Tuhan Yesus maafin. Iya, Tuhan Yesus maafin. Itulah Tuhan kita. Dia selalu memaafkan, memberikan jalan keluar untuk setiap apa yang dirancangkannya. Bener nggak? Ya kan? Walaupun kita dalam keadaan yang nggak enak hari ini, tapi percayalah kalau misalnya Tuhan akan memberikan jalan keluar. Apalagi pada saat kita salah, terus kita mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan. Pasti Tuhan mau memaafkan kita. Benar? Coba Katia tanya. Sambil adik-adik pikir, apa aja ya kalau misalnya hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang bikin Tuhan kesel gitu. Apa coba? Apa, Cah? Apa ya, Kak? Ngomel-ngomel. Caca suka ngomel-ngomel ya? Iya sih, Kak, sekali-sekali. Nggak boleh sekali-sekali juga, oke? Kalau suka ngomel-ngomel sama mama, sama mbak di rumah, nah itu nggak boleh, ya. Kalau misalnya bersungut-sungut, apalagi sampai nyalahin Tuhan, gara-gara Tuhan ya, nah misalnya kayak gitu, aduh, itu harus benar-benar diperbaiki perkataannya, oke? Adik-adik ngerti ya? Tapi kalau misalnya masih ada yang seperti itu, hari ini Katia berharap adik-adik, Caca, dan Katia, kita sama-sama belajar. Kita mau berubah biar kita menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan. Benar nggak, Ca? Iya, Kak. Caca paham kok. Oke, adik-adik juga paham ya di rumah ya. Sekarang kita belajar bersyukur buat segala apapun yang nggak enak, ya kan? Misalnya nih, kita sekarang lagi nggak bisa kemana-mana, kita nggak bisa ketemu teman-teman, kita nggak bisa main di time zone misalnya. Terus secara nggak sadar kita menyalahkan Tuhan gitu. Kenapa sih Tuhan ini ngizinin kayak gini ya? Kenapa sih Tuhan itu kasih virus-virus itu ya buat dunia ini? Nggak boleh ya, nggak boleh kayak gitu. Setiap apapun yang ada di hidup kita, walaupun itu tidak sesuai dengan apa yang kita mau, walaupun itu nggak enak, kita belajar bersyukur karena percayalah suatu saat Tuhan pasti kasih jalan keluar, iya kan? Kita harus percaya, kita tetap harus minta ampun sama Tuhan buat setiap kesalahan yang kita lakukan, dan kita harus tetap berserah sama Tuhan. Amin, amin, Cah, amin. Nah, Katia punya sedikit aktivitas untuk adik-adik ya. Setelah ini Katia tunjukin
mau tunjukin cara pembuatannya melalui video singkat ini. Adik-adik perhatikan baik-baik ya. Sahabat Mombi, ular adalah salah satu jenis hewan melata. Tubuh ular sangat panjang. Sekarang, kita berkreasi membuat ular mainan yang lucu dari kertas HVS warna-warni yuk. Untuk membuat ular mainan, siapkan kertas HVS warna-warni, mata-mataan, lem, gunting, dan spidol hitam. Pertama, kita potong 2 kertas HVS berbeda warna. Masing-masing kertas HVS warna dipotong memanjang menjadi 8 bagian. Selanjutnya, ambillah 2 potongan kertas berbeda warna. Lalu, beri lem pada ujungnya satu sama lain seperti ini. Kemudian, lipatlah kertas itu secara menyilang seperti ini. Agar tubuh ular mainan semakin panjang, kita bisa menyambungnya dengan kertas tambahan sesuai keinginan kita. Rekatkanlah bagian ujung tubuh ular mainan dengan lem. Potonglah kertas membentuk oval sehingga menyerupai kepala. Potong pula kertas membentuk lidah, lalu tempelkan pada bagian bawah kepala ular mainan kita. Setelah itu, tempelkan mata-mataan pada kepala ular. Terakhir, gambarlah 2 titik di atas lidah ular. Sekarang, tempelkan kepala ular pada badannya. Kita bisa membuat ular mainan seperti ini lagi dengan kertas HVS warna lain. Ular mainan ini lucu sekali kan? Nah, udah lihat caranya? Nah, Katia udah bikin nih, tapi kayaknya Katia bikinnya terlalu imut-imut nih, sampai kepalanya kecil. Ya kan? Nah, nanti adik-adik gampang kan cara buatnya ya. Nah, adik-adik nanti bisa isi list kalau misalnya mau dapat bahan-bahannya. Cuman kalau punya sendiri juga nggak apa-apa kok, gampang kan, bahannya di rumah pasti ada. Ya kan? Tinggal digambar aja. Nih Katia buat, tapi kayaknya ini terlalu mini, ya kan? Ini kan yang ini kan daripada yang ini ya. Daripada yang ini ya. Oke. Sekarang ini ya. Katia berharap cerita singkat Katia bisa jadi berkat buat adik-adik di rumah, buat Caca, juga buat diri Katia sendiri. Ya, dan kita selalu belajar bersyukur sama Tuhan dalam keadaan apapun. Karena percayalah, setiap segala sesuatu yang gak enak, jangan lupa kita gak boleh menyalahkan Tuhan. Kita gak boleh bersungut-sungut, terlalu banyak mengeluh. Nah, itu gak baik. Ya, Katia juga sampai sekarang masih belajar. Dan Katia harap adik-adik juga belajar di rumah. Oke? Nah, karena percayalah kalau misalnya kita percaya sama Tuhan, kalau misalnya kita mengakui kesalahan kita, pasti Tuhan akan mengampuni kita dan pasti selalu ada jalan keluar. Kayak Tuhan bilang, kalau misalnya siapa yang digigit ular itu, terus dia percaya sama ular tembaga yang dibuat sama si Musa, terus ditancapkan ke tanah, pasti dia akan sembuh. Hebat ya, kuasa Tuhan itu luar biasa, mengalahkan segalanya. Kita harus percaya itu. Oke adik-adik, sekarang semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa sama Tuhan. Ya, Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Ampuni Tuhan buat setiap kesalahan kami, kalau kami masih suka bersungut-sungut, masih suka marah-marah. Untuk semuanya Tuhan, kami rindu, kami belajar bersyukur buat apapun yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami menjadi anak-anak-Mu yang selalu menjadi berkat untuk semuanya. Pulihkan bangsa kami Tuhan, pulihkan dunia kami, karena kami percaya Tuhan Yesus akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus,
Hanya di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Nah, Caca, adik-adik di rumah, walaupun keadaan bangsa kita, dunia kita sedang tidak baik-baik saja, sekarang semuanya dalam keadaan yang penuh dengan ketakutan, penuh dengan bahaya, karena kita nggak tahu virus-virus nakal itu ada di mana, ya kan? Nah, tapi percayalah, suatu saat Tuhan pasti pulihkan, Tuhan pasti sembuhkan, dan pasti Tuhan kasih jalan keluar. Kita harus tetap berharap, tetap percaya sama Tuhan, karena Dia adalah sumber jalan keluar, asal kita mau percaya dan mengakui kesalahan kita. Amin ya. Oke, selesai sudah cerita Katia hari ini. Selamat hari Minggu semuanya, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.